Tom Haye harap ular Romeni dan beberapa pemain keturunan tambahan bisa perkuat timnas Indonesia pada bulan Maret 2025. Pemain timnas, Tom Haye berharap ular Romeni dan beberapa pemain keturunan tambahan bisa bermain untuk timnas Indonesia pada Maret 2025. Ular Romeni merupakan calon pemain naturalisasi yang baru diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir beberapa bulan yang lalu. Romeni dipastikan telah menjalani proses naturalisasi setelah bersalaman dengan Erick Thohir. Ular Romeni merupakan pemain FC Utrecht yang berposisi sebagai penyerang. Kehadiran beberapa pemain baru diharapkan mampu menambah kekuatan timnas Indonesia. Tom berharap, proses naturalisasi pemain baru yang ingin membela skuad Garuda agar segera rampung. Dengan demikian, pemain itu dapat membantu timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad timnas saat ini sudah sangat bagus, apalagi ada tambahan pemain lagi di posisi penyerang, ujar Tom di kanal YouTube The Highway. Saya harap proses pemain bisa secepatnya selesai, kita butuh kekuatan tambahan untuk bisa melaju lebih jauh lagi, lanjutnya. Rumor-rumor penambahan pemain dari Eropa terus ada, itu sangat bagus, saya tentu sangat senang, tegas gelandang timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan bahwa ia akan menambah 2-3 pemain keturunan lagi untuk membela tim merah putih. Meski begitu, belum diketahui siapa pemain yang dibidik oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Sampai saat ini sudah ada kurang lebih 15 pemain keturunan yang membela timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tampaknya, Shin Tae-yong masih kurang dengan pemain-pemain keturunan itu. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun masih ingin terus menambah kekuatan timnas Indonesia dengan pemain keturunan. Tidak bisa dipungkiri hadirnya pemain keturunan membuat timnas Indonesia lebih kuat. Shin Tae-yong mempunyai target bahwa ia ingin membawa timnas Indonesia duduk di posisi ketiga dan keempat pada klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk mewujudkan targetnya itu, Shin Tae-yong membutuhkan tambahan kekuatan dari pemain keturunan. Tampaknya, ia sudah berkomunikasi dengan PSSI untuk mendekati pemain berdarah Indonesia. Menurut saya kemungkinan akan ada 2 atau 3 tambahan lagi dari pemain keturunan, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com. Kali ini saya ingin memprioritaskan pemain berposisi penyerang, karena memang kita masih sangat kekurang pemain keturunan berposisi penyerang, lanjutnya. Saya harap sebelum bulan Maret, pemain-pemain tersebut sudah siap untuk pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain, tegasnya. Media Italia akui kualitas timnas Indonesia makin mengerikan dengan hadirnya beberapa pemain top di skuad Garuda. Media asal Italia, The Cloud of Calcio mengakui kualitas tim nasional Indonesia semakin mengerikan dengan bergabungnya beberapa pemain top di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Italia tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix yang sudah melakoni debutnya beberapa minggu yang lalu. Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, The Cloud of Calcio hanya bisa kagum. Sebab media Italia itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan pemain FC Copenhagen tersebut. Naturalisasi Kevin Dix sudah selesai, dia sudah debut dan sekarang ada nama ular Romeni. Ini tentu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Indonesia, bunyi keterangan The Cloud of Calcio. Kemungkinan akan ada lebih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi demi lolos ke Piala Dunia 2026. Lanjut media Italia tersebut. The Cloud juga menjelaskan bahwa PSSI melakukan banyak naturalisasi hanya ada di masa kepemimpinan Erick Thohir. Dia, Erick Thohir, adalah orang yang sangat penting di Indonesia. Dia adalah tangan kanannya presiden, dan juga sekarang ketua PSSI, kata The Cloud of Calcio. Sekarang tidak hanya agen, bahkan pemain-pemain yang sudah join dengan timnas Indonesia mereka juga membujuk pemain-pemain lain yang belum join dengan timnas Indonesia, tegas The Cloud. PSSI terus membuka kesempatan untuk pemain keturunan membela timnas Indonesia. Teranyar, salah satu pemain yang sudah dihubungi oleh PSSI adalah bek milik Union Berlin, Danilo Doeki. Saat ini, Doeki yang lahir di Belanda membela klub asal Jerman, Union Berlin. Bek berusia 26 tahun itu mengaku PSSI sudah menghubungi agennya untuk dinaturalisasi. PSSI sudah menghubungi agen saya untuk kedua kalinya. Dulu pada tahun 2021 pernah, sekarang mereka menghubungiku lagi. Tentu ini sangat membanggakan, ucap Doeki dalam wawancaranya dengan Rangers News. Sekarang, saya sedang berdiskusi dengan keluarga dan agen. Saya akan melihat apa yang terjadi, saya belum punya keputusan. Tentu,
saya masih punya mimpi untuk bermain di timnas Belanda. Itu turnya lagi. Terlebih saya akan mencari tahu terlebih dahulu apakah saya masih eligible atau tidak, tegasnya. Danilho Doeki sebenarnya sudah mendapat kesempatan untuk bermain di timnas Belanda sejak usia dini. Tercatat, Doeki mengemas penampilan bersama timnas U18, U19, U20, dan U21 Belanda dengan total penampilan 14 kali sejak 2015. Namun, panggilan untuk timnas senior Belanda tak kunjung didapatkan Danilho. Akankah Danilho Doeki akan memilih Indonesia atau tetap sabar menanti panggilan timnas pusat? Pascal Struij, pemain bertahan yang saat ini bermain di Championship, Leeds United, mengungkapkan bahwa agennya baru saja dihubungi oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Ini merupakan langkah awal PSSI untuk mencoba mendatangkan Pascal ke timnas Indonesia. Kabar ini tentu membawa harapan besar bagi pencinta sepak bola Indonesia yang sudah lama menginginkan pemain keturunan Indonesia ini bergabung dengan timnas. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Pascal Struij mengaku bahwa pendekatan PSSI ini menjadi kehormatan besar baginya. Ia menyatakan senang bahwa federasi melihatnya sebagai potensi tambahan yang berharga untuk timnas. Selain rasa hormat yang diberikan oleh PSSI, Pascal Struij juga sangat tersentuh oleh dukungan besar yang ia terima dari para penggemar sepak bola Indonesia. Dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dan kehidupan nyata sungguh luar biasa, kata Pascal. Ungkapan Pascal Struij ini mencerminkan betapa besar apresiasinya terhadap para penggemar sepak bola Indonesia. Dukungan penuh yang diterimanya dari fans membuatnya semakin mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia di masa mendatang. Pemain yang kini berusia 25 tahun ini menyadari bahwa keputusannya akan berdampak besar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi karir internasionalnya di sepak bola. Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk, ini cukup gila, tapi kita harus melihat apa yang terjadi, kata Pascal, menekankan betapa pentingnya keputusan ini. Untuk saat ini saya masih fokus ke tim terlebih dahulu, saya ingin membawanya promosi ke Premier League, lanjutnya. Namun dengan tawaran tersebut, tentu saja saya akan memikirkannya setiap hari, tandasnya. Timnas Indonesia saat ini sedang dalam masa kebangkitan dan terus memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain berbakat, termasuk dari pemain keturunan yang bermain di Eropa. PSSI tentunya melihat Pascal Struij sebagai pemain yang memiliki potensi besar untuk menambah kekuatan pertahanan timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, Pascal diyakini mampu membawa kualitas dan pengaruh positif ke dalam tim. Kehadiran pemain sekelas Pascal di timnas Indonesia akan meningkatkan level permainan tim serta memberi pengalaman internasional yang sangat berharga, terutama di kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Masyarakat Vietnam di media sosial menyebut Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes akan terlihat seperti pemain amatiran jika dipertemukan dengan penyerang naturalisasi Timnas Vietnam, Nguyen Xuan San. Keyakinan itu disuarakan setelah Rafael Son, nama asli Nguyen Xuan San mencetak 5 gol dari 3 laga Piala AFF 2024. Jai Itzes hanya pemain amatiran jika bertemu Nguyen Xuan San, ia tulis akun Facebook Nguyen Van Ball Stocks. Pencinta sepak bola Vietnam memang sedang jatuh hati kepada ketajaman Nguyen Xuan San. Baru bisa dimainkan sejak matchday keempat grup B Piala AFF 2024, Nguyen Xuan San seakan tak butuh waktu untuk adaptasi. Di laga debutnya saat timnas Vietnam menjamu Myanmar, Nguyen Xuan San mencetak 2 gol dan 2 assist sekaligus membantu sang tim menang 5-0. Di laga kedua, top skor Liga Vietnam 2023 dan 2023 hingga 2024 ini mencetak 1 gol saat timnas Vietnam menang 2-0 atas Singapura di leg E semifinal Piala AFF 2024. Kemudian saat Vietnam menang 3-1 atas Singapura di leg 2 semifinal Piala AFF 2024, Nguyen Xuan San mencetak 2 gol. Alhasil, untuk sementara Nguyen Xuan San duduk sebagai top skor Piala AFF 2024 dengan koleksi 5 gol. Pencapaian itu masuk kategori istimewa, sebab ia sanggup mengungguli pemain-pemain lain yang rata-rata sudah menjalani 5-6 pertandingan. Namun, terlalu dini jika mengatakan Nguyen Xuan San bakal mengungguli Jai Itzes jika timnas Vietnam versus timnas Indonesia bertemu. Sebab, level Jai Itzes jauh di atas Nguyen Xuan San. Berkat main bersama Venezia FC di Serie A, Jai Itzes rutin bertemu penyerang-penyerang top dunia. Dalam 1 bulan terakhir saja, Jai Itzes harus berduel dengan Dusan Vlahovic, Juventus, dan Romelu Lukaku, Napoli. Bahkan saat menghadapi Juventus, Jai Itzes mencetak gol ke gawang lawan. Jadi kesimpulannya, hebat atau tidaknya Nguyen Xuan San baru bisa dilihat ketika timnas Vietnam tampil di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang mana skuad Golden Star Warriors akan dipertemukan dengan tim-tim kuat dunia. Shin Tae-yong sudah setor nama pemain keturunan Grade A ke PSSI untuk dinaturalisasi timnas Indonesia.
Pelatih Shin Tae-yong mengaku sudah menyetorkan nama-nama pemain keturunan kepada PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya Shin Tae-yong sempat berkomunikasi dengan beberapa pemain keturunan tersebut. Alhamdulillah komunikasi antara Coach Shin dengan pemain keturunan tersebut mendapatkan hasil yang positif. Saya ajukan ke Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir hari ini, Pak Ketum bicara sudah akan bantu agar prosesnya semakin cepat, ujar Shin Tae-yong. Komunikasi berjalan positif, saya langsung konfirmasi ke Pak Ketum, semoga lancar, lanjut Shin. Shin Tae-yong meminta kepada PSSI agar timnas Indonesia bisa diperkuat beberapa pemain keturunan tambahan. Tujuannya tentu saja agar timnas Indonesia bisa lebih kuat saat tampil di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua orang pasti sama, ingin Indonesia lolos ke Piala Dunia, ucap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Maka dari itu, kita perlu kekuatan tambahan dari pemain keturunan yang bermain di Eropa, tentu yang memiliki level tinggi, tegas Shin Tae-yong. PSSI mengakui kembali mengejar striker keturunan untuk timnas Indonesia. Pasalnya, posisi tersebut yang sangat dibutuhkan tim Garuda. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga mengatakan, pihaknya sudah mengincar beberapa penyerang keturunan untuk menjalani proses naturalisasi. Namun, dia mengakui, ada pemain incaran yang masih pikir-pikir untuk membela skuad Garuda. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI tidak tinggal diam begitu saja untuk mencari penyerang naturalisasi. Pasalnya, posisi itu cukup dibutuhkan timnas Indonesia. Untuk stok striker masih terus kita cari yang mana yang memang kita punya ada memang jagoan, tetapi belum tertarik main di Indonesia, kata Arya di Jakarta. Arya mengatakan, saat ini memang baru pemain-pemain bertahan yang terus ditambah untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu pun karena ketersediaan pemain yang ada. Saat ini kita kan stok kita masih banyak di pemain belakang, jadi sekarang kita akan lebih fokus ke penyerang, ucapnya. Usai tampil moncer di round 3, saya lihat sudah banyak penyerang keturunan yang bermunculan, tegasnya. Media asal Cina, Sohu mengejek timnas Indonesia dan dua tim lain di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Bahrain dan Arab Saudi. Media Cina tersebut tepatnya mengatakan 3 dari 2 tim tersebut akan angkat koper dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya Sohu menilai timnas Cina akan mengikuti jejak timnas Jepang dan Australia yang paling dijagokan untuk finish di 4 besar pada grup C tersebut. Rasa percaya diri media Cina itu tak lepas dari bertambahnya kekuatan timnas Cina dari sejumlah pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi. Cina tampaknya mengikuti jejak timnas Indonesia yang banyak menaturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat skuad berjuluk Garuda tersebut. Menurut laporan dari Sohu, saat ini sudah ada 4 pemain keturunan Cina yang siap tampil di 4 laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik untuk timnas Cina, pemain yang sudah dinaturalisasi akan segera bermain dan membuat 3 tim. Indonesia, Bahrain, Arab Saudi, kewalahan. Dengan bergabungnya 4 pemain naturalisasi ke skuad Cina, jelas menjadi kabar buruk untuk Arab Saudi dan timnas Indonesia, bunyi pernyataan Sohu. Dengan diperkuat 4 pemain naturalisasi, sudah saatnya timnas Indonesia dan Arab Saudi angkat koper dari kualifikasi, ditambah pernyataan media Cina, Sohu tersebut. Saat ini Cina tengah menyelesaikan proses naturalisasi dari keempat pemain keturunan mereka, yakni Serginho, Chang Chunyatai, Rian Raposo, Vancouver Whitecaps, Ochar Maritu, Changzhou Migty Lions, dan Christopher Cheng, Sandeep Jord. Sejauh ini baru Jepang di grup C sudah memastikan diri finish di 4 besar. Jepang hanya butuh tambahan 3 poin dari 4 laga tersisa untuk amankan 2 besar, yang berarti lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Ya, hanya 2 tim teratas yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Lalu peringkat ketiga dan keempat lanjut ke babak keempat kualifikasi, sementara posisi kelima dan keenam langsung gugur. Karena itu, semua tim mengincar setidaknya 4 besar. Sementara bagi Sohu, hadirnya 4 pemain naturalisasi jelas akan membawa dampak baik untuk kekuatan Cina. Hanya saja, persaingan di grup C sangatlah ketat. Jika melihat klasemen grup C, posisi kedua yang dikuasai Australia memiliki 7 poin, lalu 4 tim tersisa, Indonesia, Bahrain, Cina, dan Arab Saudi sama-sama mengantongi 6 poin. Jadi, grup C masih sulit diprediksi karena semua tim masih memiliki kans untuk mengamankan posisi 2 besar. Pemain timnas Irak, Aiman Hussein, bongkar garangnya timnas Bahrain usai saling berhadapan di ajang Gulf Cup 2024 atau Piala Teluk 2024.
Hal ini pun bisa jadi perhatian Shin Tae-yong karena timnas Indonesia juga akan berhadapan dengan timnas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Irak baru saja melakoni laga kontra Bahrain dalam matchday kedua grup B Piala Teluk 2024. Berlaga di Stadion Internasional Jabar Al-Ahmad pada Kamis, 26 Desember 2024, dini hari WIB, Irak pun harus mengakui kehebatan Bahrain karena tumbang dengan skor 0-2. Dua gol Bahrain dicetak oleh Ali Madan. Dia mencetak brace pada menit 38 dan 47 yang membawa Bahrain memastikan diri merebut poin penuh. Usai laga, Aiman Hussein, ungkap penyebab kekalahannya, dia pun mengakui betul kehebatan dari timnas Bahrain. Menurut Aiman Hussein, Bahrain benar-benar terorganisasi dengan rapi, baik di lini pertahanan atau serangan. Kondisi ini membuat Irak tak berkutik hingga tak bisa mendapat peluang untuk mencetak gol. Kami tidak bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol melawan timnas Bahrain, yang terorganisasi dengan rapi dalam pertahanan dan serangan apapun, ujar Aiman Hussein, dikutip dari Win-Win, Kamis, 26 Desember 2024. Kami mencoba di babak kedua tetapi tidak bisa berbuat banyak. Belanjutnya, ini bukan hari yang baik buat kami dan kami bisa memperbaikinya pada pertandingan berikutnya, ucap Aiman Hussein. Tentunya, perkataan Aiman Hussein perlu diwaspadai timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada matchday ke-8 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alhamdulillah kabar baik untuk supporter timnas Indonesia, dokumen 4 pemain keturunan ini segera diproses PSSI. Timnas Indonesia sepertinya akan segera bisa diperkuat oleh 4 pemain keturunan baru, pasalnya PSSI akan segera memproses dokumen para pemain tersebut. Dikutip dari akun Instagram Indonesia Mendunia menyatakan bahwa 4 pemain telah bersedia bermain untuk timnas Indonesia. Akun Instagram tersebut menyatakan hal itu dalam unggahannya di media sosial Instagramnya. Dia menyatakan bahwa Shin Tae-yong telah berbicara dengan 4 pemain tersebut, dan keempat pemain tersebut sudah memberikan dokumen-dokumennya ke PSSI. Breaking news, pemain turunan coach Shin Tae-yong sudah teleponan dengan 4 pemain keturunan dan 4 pemain tersebut sudah mengirim dokumen ke PSSI, ditulis akun Instagram Indonesia Mendunia. Semoga as soon as possible, dokumen keempat pemain tersebut segera dikolek. Semoga 4 pemain tersebut segera diproses dan bisa memperkuat timnas di bulan Maret, tutupnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berharap timnas Indonesia bisa terus meraih kemenangan di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab ia mau timnas Indonesia benar-benar main di Piala Dunia dan bukan hanya sekadar mimpi saja. Timnas Indonesia saat ini berada di ranking 127 dunia secara perhitungan FIFA. Peringkat ini meningkat cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari performa timnas Indonesia yang juga terus menanjak. Di sisi lain, program naturalisasi yang digalakan PSSI juga membuat skuad Garuda terus berkembang. Banyak orang mengatakan bahwa kita ini raksasa yang sedang tidur, oleh karena itu kita harus membuat program agar bisa menjadi lebih baik, kata Erick dikutip dari Reuters, Kamis, 26 Desember 2024. Dukungan pemerintah sangat penting, sektor swasta sangat penting, dan juga federasi, sambungnya. Perpaduan pemain keturunan dan lokal yang sama-sama ingin membawa timnas Indonesia berbicara banyak di ajang sepak bola dunia menjadi kuncinya. Kombinasi ini menorehkan beberapa sejarah baru, seperti tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita beruntung banyak diaspora kita yang tinggal di luar negeri percaya pada proyek ini, tutur Erick. Mengenai Piala Dunia, Erick sekarang sudah tak ragu untuk menegaskan targetnya. Mantan Presiden Inter Milan itu bercita-cita mewujudkan mimpi timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Kami ingin lolos ke Piala Dunia. Kami ingin lolos ke Olimpiade dan inilah sebabnya semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini, ujar Erick. Mereka ingin kembali ke akar mereka karena ini adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek, dan kakek. Ini adalah sesuatu yang saya bawa kepada mereka, sebuah program yang bagus dan sebuah mimpi yang ingin kami wujudkan, tandasnya. Nama Silvana Vos mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar ada nama Kevin Dix yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan bagian timnas Indonesia. Selain Kevin Dix, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi bagi PSSI dan STE untuk dinaturalisasi yakni Silvano Vos asal klub Italia, yakni AC Milan B. Silvano Vos yang masih berusia 19 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda.
Berposisi sebagai pemain gelandang, Silvano Vos punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Silvano Vos, gelandang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Silvano Vos merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Amsterdam pada tanggal 16 Maret 2005 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Silvano Vos memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Silvano Vos merupakan pemain berdarah Indonesia, Belanda, Suriname yang berposisi gelandang yang kini bermain di Liga Italia bersama AC Milan, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 100 penampilan dan mampu mencetak 6 gol serta 4 assist. Gimana nih menurut kalian? Apakah sosok Silvano Vos layak perkuat timnas Indonesia atau tidak? PSSI mengakui bahwa masih bernegosiasi dengan pemain keturunan yang memiliki nama besar. Siapakah dia? Timnas Indonesia akan ketambahan pemain grade A, yakni sosok Ula Romeni yang sedang mengurus proses naturalisasi. Setelah mendapatkan jasa pemain FC Utrecht tersebut, PSSI masih belum akan berhenti menambah kekuatan untuk skuad Garuda. Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan bahwa akan ada nama besar yang didatangkan, pihak federasi kini bahkan telah melakukan negosiasi. Ada beberapa nama, tapi ada yang sudah sepertinya akan kita urus, tapi soal siapa, tapi yang nama besar masih negosiasi. Ada juga yang enggak begitu dapat negosiasinya, kitanya ya udahlah, ucap Arya dalam Siniar Sport 77. Adapun nama pemain yang dimaksud, Arya memang tidak mengungkapkan, namun memang ada pemain keturunan yang memiliki nama besar di Eropa. Misalnya Kenzo Goldmin yang pernah bermain untuk Excelsior Rotterdam, AS Alkmaar dan kini berkarier di Derby County. Kemudian ada Miliano Manhoef yang bermain di Stoke City, sayap kanan ini telah mencicipi kompetisi sekaliber EFL Cup. Ada juga pemain dari Serie A yang berposisi sebagai penyerang, ia adalah Tijani Noslin, pemain yang memiliki market value cukup tinggi 173,82 miliar. Lalu ada nama baru, yaitu Daniel Hodoeki yang juga punya darah Indonesia, ia adalah pemain Union Berlin Liga Jerman. Patut dinantikan siapakah pemain keturunan yang memiliki nama besar tersebut dan kini sedang bernegosiasi dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Didominasi pemain keturunan top Eropa, legenda timnas Belanda, Ruud Gullit optimis masa depan timnas Indonesia cerah. Legenda timnas Belanda, Ruud Gullit menilai masa depan skuad Garuda saat ini sangat cerah. Sebab menurut pemain berdarah Indonesia tersebut, saat ini timnas Indonesia didominasi pemain keturunan yang menjanjikan yang bisa bersinar 2-5 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, Ruud Gullit merupakan legenda timnas Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Jika ditilik lebih jauh, Ruud Gullit merupakan anak dari ayah yang bernama George Gullit lahir di Suriname namun memiliki darah keturunan Maluku. Dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya, Ruud Gullit menilai kalau timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Itu semua tak luput karena skuad Garuda dihuni oleh banyak pemain keturunan yang berkualitas. Melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan, saya kira Indonesia punya banyak potensi karena saat ini banyak pemain keturunan, Ruud Gullit, dipetik dari BBC Sports. Ruud Gullit pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan timnas Indonesia suatu saat nanti. Saya harap bisa masuk di dalam bagian dan membantu perkembangan tim nasional Indonesia, lanjutnya. Itu menjadi salah satu mimpi saya ingin menjadi bagian ciptanya sejarah besar di tanah kelahiran ayah, tegas Ruud Gullit. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjawab rumor akan ada pemain naturalisasi tambahan setelah Ula Romeni. Ia memberi sinyal untuk saat ini sudah ada sekitar 3 nama lain di luar penyerang FC Utrecht itu. Romeni saat ini sedang menjalani proses naturalisasi, kans terbesarnya dapat membela timnas Indonesia baru pada Maret 2025. Arya menyikapi berbagai rumor terkait bakal ada tambahan pemain naturalisasi lainnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami optimalkan yang ada dahulu, sekarang belum optimal, namun soal tambahan pasti ada pemain baru lagi, kata Arya dalam wawancara one-on-one Sindonews TV. Pria berkacamata itu mengatakan, dalam waktu dekat PSSI akan melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk skuad Garuda. Hal itu agar timnas Indonesia lebih baik ke depan karena sedang berjuang dapat lolos ke Piala Dunia 2026.
Evaluasi tersebut berlandaskan kekalahan tim asuhan Shin Tae-yong dari timnas Filipina dengan skor 1-0 dalam fase grup Piala AFF 2024. Kami akan melihat taktik dan strategi, itu semua dievaluasi, ujar Arya. Pengoptimalan pemain yang ada harus optimal, nggak boleh nggak, imbu pria berkacamata itu. Jadi kalau terus tambah pemain keturunan namun tidak digunakan dengan baik, ya bisa dibilang sia-sia, tegas Arya. PSSI dikabarkan akan kedatangan sejumlah pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Sederet nama bakal menjalani proses naturalisasi terlebih dulu pada bulan Maret mendatang. Kabar tersebut sebelumnya diungkapkan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Meskipun demikian, Arya enggan mengungkapkan identitas sang pemain. Namun, satu hal yang pasti, kehadiran pemain diaspora akan berdampak sangat positif bagi timnas Indonesia. Piala AFF sudah selesai. Kita tersingkir di fase grup, apakah puas? Ya tentu tidak, namun ya inilah sepak bola, kita fokus lagi ke kualifikasi, ucap Arya. Apakah ada yang baru proses naturalisasi ini? Ada sih tapi seperti biasa tidak akan kami beritahu, tidak akan koar-koar. Pokoknya adalah, dokumennya lagi kami siapkan, ujar Arya Sinulinga dari kanal YouTube-nya. Masalahnya adalah dalam proses ini, tidak bisa begitu saja sekarang diproses. Mereka harus ke Indonesia dulu melalui prosesnya, administrasi, dan sebagainya, sambungnya. Media Australia, Sydney Morning Sport, turut menyoroti rencana PSSI menambah pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Mereka bahkan melakukan penelusuran perihal siapa saja pemain yang kemungkinan memperkuat skuad Garuda. Indonesia akan menaturalisasikan banyak bintang lagi dari Eropa, menantang tim Australia. Banyak bintang baru yang diperkirakan akan menjadi WNI pada Maret nanti, tulis Sydney. Kekalahan mereka di Piala AFF menggunakan mayoritas pemain asli sepertinya membuat Federasi Indonesia kecewa, lanjutnya. Timnas Australia harus bersiap dari sekarang. Indonesia tentu akan memberikan kejutan besar dengan banyaknya pemain naturalisasi baru, tegasnya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengemukakan mayoritas warga Indonesia mendukung kebijakan naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia yang dilakukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dengan angka mencapai 71,5%. Ada 71,5% warga nasional yang setuju terhadap kebijakan naturalisasi, tetapi ada 13,5% yang kurang setuju atau tidak setuju, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara pemaparan rilis Temuan Nasional Indikator Politik Indonesia bertema, Sikap Publik Terhadap Kebijakan Naturalisasi Pemain Timnas, yang diikuti secara virtual di Jakarta, Selasa. Survei nasional itu dilakukan dengan populasi seluruh warga Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sebanyak 1.200 orang atau responden yang memiliki toleransi kesalahan, margin of error, sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Kualitas kontrol terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dan tidak ditemukan kesalahan berarti. Burhanuddin menjelaskan, dari hasil survei tersebut diketahui bahwa sebanyak 53,7% warga mengetahui tentang naturalisasi, sedangkan yang tidak tahu sebanyak 46%. Ketika responden ditanyakan mengenai sikap mereka terhadap kebijakan naturalisasi, kata dia, mayoritas warga menyatakan setuju dengan angka 71,5%. Lebih lanjut, Burhanuddin menjelaskan, dari sisi jumlah pemain, mayoritas warga juga setuju dengan jumlah pemain naturalisasi yang banyak yakni mencapai 54,5%. Warga yang setuju tidak mempermasalahkan banyak pemain naturalisasi asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Namun di sisi lain, kata dia, banyak juga warga yang menilai jumlah pemain naturalisasi timnas sepak bola sudah terlalu banyak sehingga seharusnya memprioritaskan pemain asli Indonesia mencapai 31,5%. Jadi kebijakan naturalisasi secara umum mereka sepakat. Tetapi kalau bicara jumlah mulai ada perubahan sikap warga, ujarnya. Burhanuddin menjelaskan, dalam survei itu juga ditemukan bahwa pro dan kontra jumlah pemain naturalisasi tidak terkait dengan apresiasi terhadap kualitas permainan timnas saat ini. Mayoritas warga menilai permainan timnas saat ini sudah bagus dengan angka mencapai 80,3%. Hal itu berarti bahwa kebijakan naturalisasi pemain mendapat pengakuan dari mayoritas warga dalam memperbaiki kualitas permainan timnas. Gimana menurut kalian? Apakah perlu timnas diisi full pemain keturunan?